Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara. Saya dari kelas Public Speaking Batch 9 di KL IELTS School. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang titik terendah dalam hidup saya dan bagaimana caranya saya untuk bangkit. Titik terendah saya itu ada di tahun 2022. Saya memiliki impian ingin sekali masuk ke PTN top, yaitu UI ataupun UGM. Jadi saya ingin masuk UI, kalau tidak masuk UI ya saya ingin masuk ke UGM. Di tahun 2022 itu adalah tahun penuh perjuangan bagi diri saya. Saya harus belajar dengan giat, dengan keras untuk masuk ke univ yang saya inginkan sejak dulu. 2022 itu penuh sekali dengan tangisan bagi saya pribadi. Banyak luka, banyak tangis yang saya keluarkan. Saya mencoba dari berbagai jalur SNMPTN, SBMPTN, sampai ke ujian mandiri saya ketolak di UI ataupun di UGM. Tidak ada satupun jalur yang menerima saya. Tapi ada satu jalur yang menerima saya, yaitu UMPTKIN. Jalur dari Kemenak, dan saya keterima di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lagi-lagi bukan univ yang saya inginkan, bukan juga jurusan yang saya inginkan. Jurusan yang bukan saya inginkan tuh bukan sepenuhnya tidak saya inginkan, karena pada dasarnya saya ingin sekali masuk ke sastra Indonesia. Dan ketika mengikuti UMPTKIN, saya merasa tidak masalah mengambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, karena lagi-lagi itu basicnya bahasa Indonesia dan adalah sesuatu yang saya sukai. Tapi untuk menjadi seorang guru itu tidak pernah ada di cita-cita saya. Jadi bisa dikatakan setengah yang saya inginkan dan setengah yang tidak saya inginkan. Awal mula masuk ke UIN Jakarta itu tentu saya terima dengan setengah hati. Saya melihat teman-teman saya yang pada akhirnya keterima di univ-univ yang mereka inginkan. Entah itu di UB, di UNPAD, di UI, UGM, ITB, IPB, ya masih univ-univ yang masuk ke top 10. Saya mulai bertanya kepada diri saya, apa sih yang salah dengan diri saya? Kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Kenapa hanya saya yang keterima di UIN Jakarta? Kenapa hanya saya yang ditolak oleh UI, ditolak oleh UGM? Bahkan, menurut saya, teman-teman yang nilainya ada di bawah saya, atau semasa SMP atau semasa SMA rankingnya ada di bawah saya, mereka keterima di UI ataupun di UGM. Tapi saya tidak. Jadi apa yang salah dengan diri saya? Apakah saya terlalu bodoh? Terlalu kurang belajarnya? Hari pertama masuk kuliah, saya pulang-pulang tuh menangis. Saya meratapi nasib saya masuk UIN Jakarta. Univ yang bisa dikatakan tidak masuk ke top 20 bahkan. Univ yang sering dipandang rendah oleh orang-orang. Bahkan di lingkungan teman-teman saya, UIN itu adalah univ ketika ya univ-univ lain tuh menolak gitu. Ya jadi jalur terakhirnya adalah masuk UIN Jakarta. Waktu ikut ospek aja tuh saya hanya ikut sekadar menjalani. Tidak benar-benar niat untuk mengikuti ospek. Bahkan saya juga tidak berniat untuk mencari teman, berkenalan. Ya karena saya menganggap UIN Jakarta itu adalah tempat singgah sementara, karena saya memiliki niat untuk mengikuti UTBK lagi tahun depan. Tapi di saat saya memiliki sifat yang seperti itu, ada saja yang mengajak saya kenalan, mengajak saya pergi bareng, pulang bareng, mengajak saya ngobrol duluan, mengajak saya bercerita. Ya, saya dirangkul. Saya masuk ke kelas yang penuh kehangatan, penuh kekeluargaan, penuh cinta. Bahkan saya merasa tangki cinta saya tuh diisi full oleh teman-teman saya. Bukan hanya sekadar teman di dunia bagi saya. Karena
selama semester 1, semester 2 itu teman-teman saya tuh selalu mengajak saya untuk sholat dimanapun kita berada. Entah itu kita lagi jalan di mall, entah itu kita lagi makan siang di Pesanggerahan, ataupun sebelum kita pergi ke mall, kita teman-teman saya tuh pasti lihat jam dulu. Kalau misalnya 30 menit dikit lagi 30 menit azan, itu pasti kayak ayo kita di masjid dulu deh, baru berangkatnya abis azan karena takut di sana susah nyari masjid. Atau bahkan mengingatkan saya untuk besok ada puasa sunnah ini loh, pahalanya segini loh, ayo kita puasa gitu. Menurut saya itu bukan teman di dunia saja, tapi selalu mengingatkan saya pada akhirat saya juga. Saya juga untuk diajarkan bahasa Arab, karena ada matkul bahasa Arab itu tuh sesuatu yang lemah bagi saya karena saya lulusan negeri kan, dan saya diajari oleh mereka yang rata-rata lulusan pesantren. Bahkan saya banyak dapat ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak tahu, misalnya tentang agama, tentang fikih, tentang akidah, akhlak, dan segala macamnya. Dari situ saya mulai sadar bahwa Allah itu memberikan saya tempat yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Saya tuh ingat dengan sebuah kalimat, skenario Allah itu justru lebih indah ketimbang skenario yang telah kita buat. Manusia, kita hanya manusia ciptaan Allah. Tapi apakah itu sudah mempan untuk saya? Tidak. Saya masih meratapi nasib saya. Saya masih sering menangis, masih sering menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa masuk ke PTN impian saya? Kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman saya yang masuk ke top 10? Dan di semester 4, saya menerima kabar, semester 4 menuju semester 5, saya menerima kabar bahwa salah satu sepupu saya keterima di UGM. Di situ saya makin menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa? Apakah saya terlalu bodoh? Apakah belajar saya kurang? Usaha saya kurang? Doa saya kurang? Sujud saya kurang rendah? Saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Tapi ketika saya mau ikut UTBK, di semester 3 di semester 2 saya mengikuti UTBK, itu selalu penuh keraguan. Saya selalu bertanya kepada orang tua saya, dan orang tua saya tuh selalu memperbolehkan saya untuk ikut UTBK lagi. Tapi pada suatu saat umi saya bilang, saya disayang sama Allah. Saya mendapatkan teman yang baik, lingkungan yang sehat, itu tandanya Allah sayang sama saya. Tandanya Allah memberi anugerah kepada saya. Dan di semester 4 menuju semester 5, ketika saya pengen ikut UTBK lagi, saya bercerita kepada teman saya yang beda prodi. Dia bilang gini ke saya, kalau waktu semester 2 dia memperbolehkan, di semester 4 menuju semester 5 ini dia suruh saya mikir 1000 kali. Sebenarnya apa sih yang saya cari? Impian saya atau validasi orang lain? Di situ saya berpikir keras, dan di saat saya berpikir keras, salah satu teman SMP saya bilang ke saya, kenapa saya bisa berlaku lembut kepada orang lain, tapi saya tidak bisa berlaku lembut kepada diri saya sendiri. Di situ saya mulai tertangkar. Kenapa saya mudah sekali mempercayai orang lain? Kenapa saya mudah sekali memperlakukan orang lain dengan lembut, tapi kepada diri saya sendiri, saya berlaku keras. Saya menghukum diri saya sendiri dengan keras. Saya tidak percaya dengan kemampuan diri saya. Saya terus menyalahkan diri saya. Saya merasa saya bodoh, saya gagal, saya tidak berguna. Padahal di jalan yang berbeda, itu belum tentu menentukan bahwa saya gagal. Saya hanya tumbuh di tempat yang berbeda dari kebanyakan orang. Saya hanya tumbuh di jalan yang berbeda. Dan saya mulai menyadari,
Allah itu membawa saya ke tempat di mana saya bisa menerima banyak kebaikan, menerima banyak ilmu, dan banyak cinta. Ternyata saya bukan terjebak, tapi Allah menuntun saya ke tempat terbaik. Dan justru tempat yang saya benci itu adalah tempat yang memberikan saya banyak cinta, banyak pengalaman, dan banyak ilmu baru. Jadi saya mulai menyadari bahwasanya tahun 2022 adalah tahun paling pedih bagi hidup saya. Karena di sana saya banyak menangis, banyak terluka, banyak menyalahkan diri saya sendiri, banyak sekali menghukum diri saya sendiri, dan saya menghukum itu cukup lama karena sampai semester 4 saya masih menyalahkan diri saya sendiri. Dan cara saya bangkit adalah dengan sadar bahwasanya saya sudah mulai jauh kepada Allah. Saya banyak seuzon dengan apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Saya mulai menyadari, saya mulai mendekatkan diri kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memupuk rasa syukur dalam diri saya. Dan saya mulai perlahan-lahan bisa menerima bahwasannya UIN Jakarta adalah tempat terbaik untuk saya. Mungkin kalau saya masuk ke PTN Top, belum tentu saya mendapatkan teman sebaik yang sekarang. Sebaik yang sekarang saya punya. Belum tentu saya mendapatkan teman yang bisa mengingatkan saya sholat, mengingatkan saya puasa sunnah, dan mengingatkan saya terhadap tentang akhirat atau memberi saya ilmu baru, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama itu sendiri. Belum tentu itu saya dapatkan ketika saya masuk ke PTN Top di tempat penuh prestis. Belum tentu saya bisa berkembang, belum tentu saya bisa bertumbuh dengan baik. Karena Umi saya pernah bilang bahwa tempat tumbuh paling baik adalah di tempat terendah terlebih dahulu, agar saya ketika mencapai tempat tertinggi, saya tidak sombong dan saya tidak merasa tinggi terhadap diri saya sendiri. Dari situ saya mulai sadar bahwasanya tempat berbeda atau jalan berbeda yang sedang kita tempuh itu bukan berarti kegagalan. Dan tempat yang awalnya saya benci itu justru memberi saya banyak ilmu dan banyak cinta. Dan bagaimana caranya tempat yang kita benci itu bisa kita olah kembali menjadi tempat yang bisa menjadi tempat kita tumbuh, tempat sebagaimana kita bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.